Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Adnan Muhammad Salam dengan NIM 2023-14035. Ingin mempresentasikan tentang ujian tengah semester mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan dalam ketenaga listrikan. Oke, yang pertama, pemahaman konsep smart grid. Smart grid adalah sistem jaringan listrik yang dibangun untuk mengantisipasi penetrasi variabel renewable energy yang masif serta mampu memprediksi dan merespon fluktuasi di sisi supply maupun demand secara cepat dan akurat. Lalu yang kedua, komponen utama smart grid. Yang pertama, smart power plant adalah mencakup operasional dan pemeliharaan yang didukung pengenalan pola penipuan atau fraud, penangkapan dan penyimpanan karbon serta manajemen baterai. Yang kedua ada smart transmission, berfokus pada demand response serta keamanan jalur transmisi melalui pemantauan vegetasi otomatis. Yang ketiga, smart distribution, meliputi identifikasi anomali peralatan, manajemen kebijakan pemeliharaan, dan demand response di tingkat distribusi. Yang keempat ada smart control system, yaitu sistem pusat yang mengatur penyiimbangan operasi kelistrikan secara end-to-end termasuk prediksi cuaca akurat, diagnostik jaringan, dan skema pertahanan pintar atau smart defense scheme. Lalu yang ketiga adanya pentingnya smart grid. Sistem ini krusial dalam kelistrikan modern karena fluktuasi beban kini tidak hanya terjadi di sisi konsumen atau demand, tetapi juga di sisi pembangkit atau supply akibat energi terbarukan yang intermittent, sehingga diperlukan kontrol yang lebih cerdas. Lalu yang kedua, analisis smart meter system network. Itu ada dua. Yang pertama, feed area network atau FAN, jaringan yang menghubungkan smart meter di lokasi pelanggan, rumah, toko, atau pabrik menuju perangkat konsentrator melalui jalur kabel listrik atau power lines atau near kabel atau wireless. Yang kedua ada wide area network atau WAN, jaringan skala yang luas yang menghubungkan konsentrator ke pusat perusahaan utilitas menggunakan teknologi seperti BPL, broadband over power lines, fiber optik, atau jaringan seluler. Lalu ada alur komunikasi data. Data dikumpulkan oleh smart meter di titik pelanggan, dikirim ke konsentrator melalui jaringan FAN, lalu diteruskan ke pusat data utility company melalui WAN untuk diproses lebih lanjut. Lalu ada teknologi komunikasi. Berdasarkan diagram, teknologi yang digunakan meliputi wireless atau near kabel, fiber optik, dan PLC atau BPL atau power line communication. Lalu ada fungsi utama. Fungsi utamanya itu sebagai alat pengukur konsumsi energi digital yang memungkinkan komunikasi dua arah antara penyedia listrik dan konsumen. Manfaat spesifik. Yang pertama, monitoring konsumsi, memantau penggunaan energi secara real time baik oleh penyedia melalui monitor energi use maupun konsumen. Yang kedua, sistem billing, memungkinkan proses penagihan yang lebih akurat dan otomatis tanpa perlu pencatatan manual. Yang ketiga, deteksi anomali atau pencurian, mengidentifikasi ketidakwajaran dalam penggunaan listrik melalui fitur seperti fraud pattern recognition. Lalu ada analisis keterkaitan atau bagian inti. Yang pertama, hubungan smart meter dan smart grid. Smart meter adalah ujung tombak sensor data bagi smart grid. Tanpa data smart meter, sistem kontrol pusat tidak akan memiliki input data yang cukup untuk melakukan optimasi jaringan secara real time. Yang kedua itu alur pengambilan keputusan. Data dari smart meter dikirim ke pusat lalu dianalisis menggunakan AI seperti AI Generation Planning Insight, lalu digunakan untuk pengambilan keputusan seperti smart dispatch system atau manajemen pemadaman atau outage management. Yang ketiga, dampak tanpa smart meter. Jika tidak digunakan, smart grid kehilangan kemampuan visibilitasnya. Akibatnya, respon terhadap fluktuasi beban menjadi lambat. Kegagalan jaringan sulit diprediksi dan efisiensi operasional akan menurun.
Lalu analisis kritis atau higher order thinking. Yang pertama, tantangan implementasi meliputi biaya infrastruktur yang besar, kebutuhan akan keamanan cyber atau cyber security karena data bersifat digital, serta standarisasi teknologi antar vendor. Yang kedua, peran teknologi pendukung. Itu ada dua, itu ada IoT bertindak sebagai infrastruktur sensor yang menghubungkan jutaan perangkat di lapangan. Yang ketiga, artificial intelligence atau AI berperan dalam mengolah data masif untuk prediksi cuaca, diagnostik jaringan otomatis, dan asisten pengadaan barang. Penerapan nyata. Yang ketiga, contohnya adalah implementasi smart grid oleh PLN untuk mengintegrasikan pembangkit energi terbarukan seperti angin dan surya ke dalam sistem nasional. Ketiga, kombinasi dengan machine learning. Machine learning memungkinkan prediksi beban atau load forecasting yang sangat akurat, sehingga pembangkit listrik dapat direncanakan dengan sangat efisien dan mengurangi pemborosan energi. Lalu kesimpulannya, yang pertama, peran smart meter. Peran smart meter ini adalah sebagai sensor data krusial yang memungkinkan komunikasi dua arah dan pemantauan real time untuk efisiensi sistem kelistrikan. Yang kedua, pentingnya smart grid. Itu merupakan masa depan infrastruktur energi yang mampu mengintegrasikan energi terbarukan secara stabil dan cerdas melalui bantuan AI. Dan cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.